Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik. Bu Diah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semoga bahagia terus Bu. Alhamdulillah. Gimana Bu Diah? Nggih. Sebelumnya terima kasih nggih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya ini ngobrol-ngobrol sedikit Bu tentang tugas saya yang kaitannya tugas di modul 3.1 calon guru penggerak ini untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Jadi nanti kaitannya dengan mungkin kasus-kasus yang pernah Ibu alami selama menjadi kepala sekolah. Oke, insya Allah ya saya jawab. Untuk yang pertama Ibu, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin bujukan moral Ibu? Untuk selama ini untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, secara khusus saya belum mengidentifikasi, tetapi saya akan mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Nah, kesimpulan tersebut nanti akan saya gunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan tentang dilema etika ataupun bujukan moral. Ibu, kalau boleh saya tahu gitu nih, kasus-kasus yang selama ini terjadi di institusi Ibu yang kaitannya dengan dilema etika itu kasus yang seperti apa Ibu? Oh ya, untuk kasus yang pernah terjadi itu adalah perpindahan atau mutasi pegawai tenaga kependidikan ke instansi yang lain. Itu padahal tenaga tersebut masih sangat dibutuhkan di sekolah ini. Kemudian untuk bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu terkait yang kasus tadi Bu? Untuk kasus-kasus tersebut kami menjalankannya keputusannya itu yang pertama ya kami melakukan musyawarah. Musyawarah itu kami lakukan dengan warga sekolah. Kira-kira mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu itu dengan berbagai pertimbangan, kemudian dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang, juga rasa peduli dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, kita juga meminta pendapat dari pihak lain yang lebih kompeten untuk bisa mengambil keputusan tersebut. Berarti memang harus yang pertama musyawarah dulu ya Bu? Semua, apapun itu kasusnya, baik itu kasus kecil maupun kasus yang kita anggap besar, itu harus keputusannya secara musyawarah, agar itu tadi tidak ada yang dirugikan. Harus dengan kedua belah pihak ya Ibu? Ya, dengan kedua belah pihak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan itu seperti apa Bu? Ya, yang pertama jelas saya akan memikirkan dulu dampak dari keputusan itu, negatif atau positif ya dari dampak keputusan itu. Kemudian yang kedua, saya selalu mengusahakan bermusyawarah terlebih dahulu. Bermusyawarah, kalau tadi itu contoh kasus yang terjadi adalah perpindahan atau mutasi pegawai, berarti saya musyawarahkan dulu dengan tenaga kependidikan yang ada di sekolah, dengan guru-guru yang ada di sekolah atau dewan-dewan guru yang ada di sekolah, dan juga dengan komite sekolah. Kemudian yang kedua, karena ini perpindahan pegawai, tentunya kan ada kaitannya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka kami berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga melalui kasih tenaga kependidikannya. Kalau memang tenaga pendidikan ini sudah tidak bisa kembali lagi ke sekolah, ya, meskipun kita sangat membutuhkan, maka kami meminta dari pihak sekolah itu bisa digantikan, bisa digantikan dari OPD lain apabila ada. Gitu. Kemudian yang ketiga,
eh, kami juga berkonsultasi atau mengedepankan prioritas kebutuhan itu. Yang ketiga adalah memprioritaskan kebutuhan kita, untuk kepentingan bersama agar semua pekerjaan yang ada di sekolah itu tercover semua, tidak terbengkalai. Gitu. Berarti memang harus berkonsultasi juga nggih Ibu ke Dinas Pendidikan nggih. Iya. Karena kaitannya dengan mutasi antar OPD nggih Ibu nggih. Betul sekali. Nggih, kemudian mungkin dari langkah-langkah tadi hal-hal apa saja yang Ibu anggap ini efektif dalam pengambilan keputusan? Iya. Untuk hal-hal yang efektif, yang pertama itu karena kita lakukan dengan cara musyawarah, ya. Jadi musyawarah itu kan untuk mufakat. Nah, ini yang terlibat kan beberapa orang yang memang ada di dalam kasus tersebut. Tadi perpindahan itu kita libatkan semuanya, kemudian dengan komite sekolah, kemudian dengan pihak-pihak yang berkompeten. Gitu. Kemudian yang kedua, kita memprioritaskan skala nilai dan dampak dari keputusan. Ya. Yang ketiga, kita akan melakukan konsultasi. Ya, kita melakukan konsultasi dengan pihak lain yang berkompeten, yang bisa membantu untuk mengambil keputusan. Gitu. Berarti memang harus berkolaborasi, antar semua pihak, gitu. Iya, ini ada kolaborasi dari pihak sekolah, dari pegawai yang dimutasi itu sendiri, juga dengan pihak dinas pendidikan. Kemudian tadi dalam pengambilan keputusan, apakah ada tantangan dalam melaksanakan pengambilan keputusan tersebut, Ibu? Untuk tantangan jelas ada, karena apa tadi di sekolah kita sendiri untuk tenaga kependidikannya itu kan masih kurang, tenaganya masih kurang, dan yang memiliki kompetensi pada seperti pegawai yang dimutasi itu kan tidak ada. Nah, sehingga kita bagaimana biar kita semua pekerjaan itu bisa berjalan lancar, itu kan tantangan bagi kita. Sehingga kita melakukan musyawarah di situ, kemudian dengan tenaga pendidikan itu sendiri, dengan beberapa guru yang kita anggap berkompeten dulu. Nah, di situ tantangannya akhirnya kita memilih salah satu guru untuk dijadikan tenaga pengganti tenaga kepegawaian tersebut yang bisa melaksanakan tugasnya, untuk menggantikan. Tentunya juga harus belajar lagi, Ibu. Nah, tantangannya itu karena yang menggantikan ini belum tahu, belum pernah melaksanakan bintek, dan ternyata harus terjun langsung di situ, sehingga itu tantangan bagi kita bagaimana bisa melaksanakan tugasnya. Mungkin belajar aplikasinya juga, Ibu. Iya, belajar aplikasi, dan juga karena ini harus sering berhubungan dengan instansi lain, sehingga ya harus bisa mengorbankan waktu dan tenaganya. Betul itu. Memang waktunya, Ibu, harus memanajemen waktunya dengan baik. Berikutnya, Ibu, ketika Ibu mengambil keputusan tadi terkait dengan kasus-kasus dilematika tadi, apakah dalam penyelesaian kasus tersebut harus selesai pada saat itu juga, atau Ibu mempunyai jadwal-jadwal tertentu begitu, Bu? Untuk jadwal itu saya tidak mempunyai jadwal, tapi saya menyesuaikan pada saat kasus itu terjadi dan harus segera diselesaikan, saya selesaikan saat itu juga. Misalkan melalui kasus-kasus itu kita catat dalam catatan pembinaan, dan harus segera diputuskan langsung saat itu juga. Tetapi kalau memang masalah itu perlu adanya argumentasi, maka keputusan itu harus diselesaikan secara
musyawarah. Bertahap mungkin. Ya, Ibu. bertahap, tidak langsung hari itu saja, tapi bertahap. Biar apa? Keputusan yang kita ambil itu benar, Benar. dan tepat, gitu kan. Karena juga kaitannya kan dengan manusia, Iya, nih, Ibu. betul ya, karena Sama manusia. iya, kita tidak boleh merugikan salah Salah pihak. satunya pihak. Oke. Jadi tetap ada langkah-langkahnya. Mungkin kalau kasusnya mungkin ringan, bukan kaitannya dengan perpindahan, mungkin cepat nih Iya, Ibu, cepat iya. dilaksanakan. Tetapi kalau kasusnya mungkin kaitannya dengan perpindahan OPD, langkahnya mungkin agak Panjang ya. panjang. Ya. Karena kita kan harus mencari penggantinya. Oke. Gitu. Nggak mungkin mencari pengganti dalam waktu Dekat. dekat. Banyak yang harus dipertimbangkan. Betul. Kemudian Ibu, dalam pengambilan keputusan tadi, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang memberikan kemudahan kepada Ibu? Tentu jelas ada ya yang membantu. Di antaranya kalau kita itu ya wakil kepala sekolah tentunya. Kemudian karena ini adalah kasusnya perpindahan, itu jelas koordinator TU ikut berperan. Kemudian masukan-masukan dari Bapak Ibu guru ya juga ada, dan juga masukan dari komite sekolah. Itu yang membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Jadi kita memang harus membuka telinga gitu untuk mendengarkan masukan-masukan dari pihak-pihak yang lain. Iya, betul sekali. Ya. Kemudian yang terakhir Ibu, dari tadi semua yang disampaikan sama Ibu, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang tadi Ibu Ibu dapatkan tadi? Iya, pembelajaran yang bisa kita petik bahwa dari semua kasus yang ada, itu penyelesaiannya harus dilakukan secara musyawarah. Ya, karena pertimbangan dengan musyawarah itu akan lebih baik daripada diputuskan sendiri. Ya. Karena kalau dengan musyawarah akan melihat sisi-sisi yang lain dari berbagai sisi itu akan muncul, ya. Sehingga keputusan yang kita ambil itu insya Allah tepat. Apapun itu kasusnya, kasus kecil ataupun kasus besar, itu kita selesaikan dengan cara musyawarah. Ya, Memang harus berpihak pada semuanya nih Ibu. Tadi seperti yang Ibu sampaikan, juga tidak boleh merugikan salah satu pihak. Harus dua-duanya nantinya akan bisa melaksanakan keputusan dengan baik. Jadi semua pihak akan legowo menerimanya, karena dilakukan dengan musyawarah. Iya, keputusannya akan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan pertimbangan yang sudah benar dan tepat. Terima kasih Ibu. Ya, tadi banyak sekali yang Ibu sampaikan ke saya, dan juga ini menguatkan pemahaman saya tentang pengambilan keputusan yang nantinya juga mungkin akan saya laksanakan ketika ada permasalahan di kelas yang saya ampu. Pastinya saya juga harus mengambil keputusan mana yang harus baik, harus tepat, dan tentunya kalau di kelas kan harus keputusannya berpihak pada siswa. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga bermanfaat. Amin. Tetap semangat. Amin. Terima kasih. Semoga sukses selalu Ibu. Selalu sukses. Siang, ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa dibantu? Terima kasih atas waktunya kami meluangkan untuk saya, karena saya mempunyai tugas yang kaitannya dengan tugas dari calon guru penggerak pada kelas 9 untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin.
Terima kasih Bu Dia. Untuk selaku pemimpin dalam satu institusi sekolah, tentunya dalam keseharian kita menemukan berbagai macam peristiwa, kejadian, kasus ya yang ada yang terjadi di sekolah. Tentu dari kasus-kasus yang ada itu harus kita identifikasi seberapa berat, seberapa kompleks, sehingga nanti ketika kita melaksanakan pengambilan keputusan itu bisa berdampak yang positif, kemudian bisa tidak merugikan salah satu kita, gitu. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan atas kasus-kasus tadi yang mungkin merupakan kasus dilema etika ya Pak? Iya, terima kasih. Ketika satu kasus terjadi di sekolah, tentu ada hierarki yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin. Memang ujung atau muaranya pengambilan keputusan itu ada di seorang pemimpin, tapi tentu tidak mungkin pemimpin melaksanakan langsung pengambilan keputusan. Tentu harus kita pelajari, kita bentuk tim untuk mempelajari, untuk menganalisis kasus-kasus itu, sehingga dari tim yang ada di sekolah nanti bisa memberikan informasi kepada pimpinan seberapa kompleks, seberapa berat, apakah kasus tersebut cukup diselesaikan oleh tim atau harus dibawa ke ranah rapat secara keseluruhan di tingkat sekolah, karena dalam sekolah kan ada pimpinan yaitu kepala sekolah, kemudian ada bapak ibu guru, ada wali, kemudian ada urusan-urusan, situ ada PK, ada kesiswaan. Nah, dari situ pasti akan muaranya menghasilkan satu keputusan. Ketika itu dijalankan, artinya nanti keputusannya adalah keputusan yang mufakat, yang bulat, dan diambil oleh tim dan dipertanggungjawabkan nanti keseluruhan dan untuk pengambilan keputusannya oleh kepala sekolah, seperti itu. Jadi untuk pengambilan keputusannya harus hierarki ya Pak? Iya, betul. Sehingga ketika ada kasus itu muncul, maka perlu dipelajari kenapa ini bisa terjadi. Tidak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, dari proses itu maka ada tugas-tugas yang sudah didelegasikan kepada wali kelas yang nanti awal mempelajari, kepada bapak ibu guru ketika dia memberikan pembelajaran, kemudian ada tim PK, siswaan, ya, itu yang nanti akan sebagai awal menganalisis kasus-kasus itu. Nah, dalam pengambilan keputusan yang nanti seorang pemimpin atau kepala sekolah setelah peran. Tapi ketika tim itu belum bisa mengambil keputusan, maka kepala sekolah itu wajib untuk dapat memberikan keputusan yang melibatkan seluruh organ yang ada di sekolah. Jadi keputusannya adalah keputusan seluruh warga sekolah yang diambil oleh kepala sekolah. Kemudian langkah-langkah yang biasanya Bapak lakukan dalam melakukan atau menyelesaikan kasus ini? Ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Ketika ada satu kasus yang terjadi di sekolah, maka kita harus mempelajari kasus itu. Kenapa hal itu terjadi? Siapa yang awal pertama
kasus ya. Jika misalnya dalam sebuah proses pembelajaran terjadi di kelas, maka berarti Bapak Ibu guru, kemudian bisa diselesaikan apa tidak, nanti akan berikan informasi kepada wali kelas, diserahkan oleh wali kelas. Tapi ketika wali kelas juga mengalami kebutuhan, nanti bisa diambil lagi ke tingkat selanjutnya, yaitu Bapak Ibu guru BK. Itu akan diberikan semacam penanganan terhadap siswa yang melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bertentangan dengan kesepakatan bersama yang sudah disepakati di sekolah itu. Nah, nanti peran guru BK penyelesaian. Tapi ketika ternyata perlu kajian lebih jauh, lebih mendalam, maka dari semua unsur itu nanti akan bersama dengan kepala sekolah untuk merumuskan keputusan apa yang harus diambil oleh lembaga, oleh institusi sekolah terhadap sebuah kasus yang yang timbul di sekolah. Sehingga memang perlu kolaborasi di semua pihak, sehingga nanti keputusan yang diambil adalah yang mengikat. Kemudian bukan diambil oleh salah satu pihak dan pihak lain tidak ikut masuk ke dalam pembahasan. Itu sangat penting sekali, sehingga keputusan yang diambil ketika itu sudah diambil keputusannya, maka adalah itu keputusan bersama. Semua elemen yang ada di sekolah mengetahui apa yang menjadi keputusan sekolah. Jadi perlu kolaborasi semua pihak. Iya, betul. Ini perlu dibangun kolaborasi semua pihak, karena ya menjadi sesuatu yang kadang mudah diucapkan tapi sulit sekali dilakukan, karena saya yakin masing-masing personil di dalam sekolah itu pasti punya prinsip masing-masing, sehingga perlu ditemukan antara prinsip-prinsip yang ada di sekolah, orang-orang yang di sekolah itu menjadi satu titik temu, satu kesepakatan, satu kesepahaman, sehingga ketika ada kasus yang terjadi kita sudah tahu jalur yang harus diambil. Gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus tadi? Ya, hal yang menjadi efektif bagi saya adalah selaku pimpinan bisa menumbuhkan rasa kolaborasi di antara teman-teman. Kemudian dari hasil kolaborasi bersama itu kasus yang diambil, keputusan yang diambil terhadap satu kasus itu menjadi satu yang bisa dilaksanakan lebih efektif seperti itu, sehingga tidak akan terjadi pertentangan lagi ketika semua organ, semua alat yang ada di sekolah itu bekerja sama untuk memutuskan suatu kasus. Jadi akan lebih efektif itu kolaborasi di antara orang yang ada, perangkat yang ada di sekolah. Kemudian pernah nggak Bapak dalam mengambil keputusan tadi ada tantangan-tantangannya gitu Pak? Ya, tentu kasus yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah berbeda-beda. Artinya tidak satu kasus itu terjadi tentu berbeda-beda, kemudian bobotnya juga berbeda-beda. Nah, tantangan yang dihadapi adalah ketika sekolah itu menghadapi satu kasus yang memiliki nilai kebenaran yang sama-sama benar. Ya, ini yang kadang perlu mendapatkan perhatian khusus. Keputusan apa yang diambil? Sehingga ketika kita menghadapi kasus itu yang memiliki nilai kebenaran sama, ketika sudah diambil keputusan itu intinya tidak merugikan bagi
yang diberi keputusan. Oke, kemudian dalam penyelesaian kasus tadi yang kasus dilema etika, apakah harus diselesaikan pada saat itu juga atau Bapak punya tenggat waktu, punya jadwal-jadwal tertentu? Ya, ketika pembahasan kasus dilema tadi yang memiliki sama-sama kebenaran, perlu pembahasan yang benar-benar dipikirkan, benar-benar rapi, sehingga memang butuh waktu. Alasannya apa? Alasannya adalah ketika kita mengambil keputusan yang terburu-buru, nanti tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, bisa menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Kemudian menghadapi satu dilema ketika satu kasus yang memiliki kebenaran yang benar, yang sama itu keputusannya tidak tepat, bisa berdampak yang lebih luas lagi. Itu yang perlu kita hindari, sehingga memang butuh proses dan butuh waktu, butuh pemikiran untuk menyelesaikan atau pengambilan keputusan itu supaya dapat dampak yang positif. Jadi butuh proses yang panjang mungkin ya Pak ya. Iya, tergantung dari berat dan ringannya kasus yang dihadapi. Kalau kasus-kasus yang ringan ya mungkin bisa langsung diambil keputusan. Oke, lanjut berikutnya, adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dari kasus tadi? Iya. Sebagai seorang pimpinan tentu kita belajar. Saya selalu belajar dalam hierarki ke satu kepegawaian, di mana seorang pimpinan juga kita punya atasan. Sehingga ketika kita menghadapi satu kasus yang misalnya di satuan pendidikan atau di sekolah belum bisa memutuskan, kita bisa langsung bercurah pendapat dengan atasan. Di sini ada pengawas, ada beberapa pengawas sekolah, kemudian bisa naik lagi ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga dari situ kita bisa bercurah, bisa memperoleh informasi apa yang harus dilakukan oleh sekolah ketika menghadapi kasus yang kompleks, dan apa yang harus diambil keputusannya oleh kepala sekolah beserta organ yang ada di sekolah, sehingga keputusannya menjadi keputusan yang tepat, yang bisa diterima oleh semua pihak, tidak merugikan salah satu pihak. Begitu ya. Pertanyaan terakhir ini Bapak. Iya. Nah, dari semua yang tadi telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman dari pengambilan keputusan dilema etika tadi? Iya, dari apa yang sudah saya sampaikan, saya belajar. Artinya belajar di sini adalah ketika ada satu masalah yang dihadapi oleh sekolah yang saya pimpin, maka yang pertama adalah komunikasi dengan rekan sejawat, Bapak Ibu guru, guru BK, kemudian wali kelas, guru mapel, untuk bisa saling memberikan informasi, memberikan masukan, saran, pendapat, sehingga akan mengerucut ke satu arahnya ke keputusan yang efektif. Yang kedua, kolaborasi. Jadi ada komunikasi, kemudian kolaborasi. Tentu dua hal ini yang efektif, yang dapat digunakan oleh seorang pimpinan dalam menghadapi kasus dan untuk mengambil keputusan seperti itu. Jadi sebuah keputusan harus efektif dan tidak berat sebelah begitu. Betul. Dan melibatkan seluruh pihak, sehingga semua pihak itu mengetahui dan mengerti. Jangan sampai ketika satu keputusan diambil,
ternyata ada rekan, guru atau yang lain tidak mengetahui dan yang mengambil keputusan adalah sepihak atau dua pihak. Seperti itu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Semoga Mutia pendidikan di CKP Angkatan 9 ini lancar. Kemudian ini kan modul terakhir ya, 3.1 modul ketiga, insya Allah sebentar lagi selesai gitu ya, berjuang selama 6 bulan dan nanti statusnya jangan menjadi hilang. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Priyo. Ya, Terima kasih juga tadi atas doanya. Ini mungkin cukup nih Pak Priyo. Semoga semua jawabannya Pak Priyo tadi memberikan tambahan wawasan kepada saya tentang semoga bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat dan pengambilan keputusan tadi sudah mungkin bagus sekali ya Pak. Bagi saya aja. Bagi saya juga. Terima kasih Pak Priyo. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum Bu Murti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Baik, Bu Dia sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih kurus-kurus seperti ini Bu. Nggak apa-apa, malah jadi apa ya, nggak harus menurunkan berat badan. Oke, Ibu. Terima kasih Ibu sebelumnya kalau Ibu telah menyempatkan waktu untuk saya, padahal Ibu punya jadwal mungkin padat banget nih Ibu. Ye, monggo. Oke, di sini saya akan mungkin mewawancara Ibu, ngobrol-ngobrol saja sama Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Silakan. Oke, begini Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, mungkin Ibu mengalami kasus-kasus mungkin yang kaitannya dengan dilema etika Ibu. Nah, apakah Ibu selalu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Untuk identifikasi terkait dengan dilema etika sebenarnya kan kalau bagaimana cara kita mengidentifikasinya kan sebenarnya sangat mudah. Kenapa? Karena dilema etika itu kan dua kepentingan yang sama-sama benar, cuma kita harus memilih salah satu. Tapi kalau yang satunya yang rujukan moral mungkin lebih terkait dengan karena yang satu benar dan satu salah, ya. Jadi itu lebih mudah. Hanya saja memang dalam pengambilan keputusan memang tidak segampang yang kita bayangkan gitu. Kalau identifikasinya mudah, pengambilannya susah gitu. Mungkin bisa saya tahu kasus-kasus yang pernah Ibu alami itu yang kaitannya dengan dilema etika itu kasus yang seperti apa? Ya terutama begini, misalnya biasanya terkait dengan siswa. Siswa itu di dalam kurikulum merdeka kan sebenarnya juga tidak diperkenankan untuk tidak naik gitu kan. Dia harus dinaikkan. Sementara anak itu kan juga dia ada kesulitan mengikuti disiplin atau kesepakatan yang sudah ada gitu ya. Kita sudah tidak menggunakan lagi aturan atau tata tertib tapi lebih ke kesepakatan. Nah, ini dilema sekali. Tidak boleh, tapi sementara kalau anak ini dibiarkan itu akan mengimbas ke teman-teman. Nah, sehingga bagaimana caranya sih? Nah, memang beberapa kali kalau dari kami itu berembuk kemudian dengan para warga untuk mencari solusi yang paling pas begitu. Mungkin sih itu yang beberapa kasus lah, salah satu kasusnya. Bahkan sampai kita itu supaya punya data, saya biasanya komunikasi dengan atasan, dengan Japdim, saya ada anak seperti ini Pak, kalau misalnya tidak naik bagaimana? Yang penting sudah yang penting dalam penanganannya itu tercatat dan itu semuanya dari awal sampai akhir itu ada catatannya. Itu kalau memang sampai akhirnya itu ya betul gitu tidak apa, tapi ya itu memang data harus lengkap dan artinya tidak 1-2 kali langsung udah kamu keluar atau tidak naik gitu enggak gitu. Dan bahkan kami bekerja sama dengan
psikolog dari UMP yang memang itu untuk salah satu data bagi kami kalau ketika sangat terpaksa anak itu harus tertinggal kelas itu sudah ada ya ada pernyataan dari ahli begitu. Berarti memang datanya harus lengkap gitu, Bu. Iya betul. Dan harus mungkin berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berwenang gitu. Komunikasi dengan orang tua gitu, penting sekali. Iya, bahkan nggak waktu ke UMP pun dengan orang tuanya. Karena kita melihat biar orang tua juga tahu kondisi anaknya itu seperti apa. Gitu. Ya, kemudian dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini yang berkaitan tadi dengan kasus-kasus dilema etika ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilannya itu? Apakah harus punya langkah-langkahnya bagaimana? Kalau langkah awal ya jelas kita cari data sebanyak mungkin, ya. Informasi sebanyak mungkin di rumah dan sebagainya kalau itu terkait dengan siswa. Kemudian saya mengumpulkan teman-teman waka untuk diskusi, sama kita berusaha untuk mengambil keputusan yang meminimalkan resiko mungkin ya, resiko yang jadi kita ambil resiko yang paling kecil dan manfaat bagi semuanya yang paling besar. Karena tidak boleh gegabah dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi tidak boleh hanya mementingkan sebelah pihak. Dilihat dari tidak satu part, mungkin ada beberapa bagian lah, kita harus lebih komprehensif melihatnya untuk anak ini harus seperti apa penanganan yang paling pas kayak gitu. Harus berpihak pada berpihak pada murid nih, pada anak siswa ya, juga. Kadang ya itu banyak kendala juga sih sebetulnya. Oke, kemudian selama ini mungkin yang langkah yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus ini gimana? Pengambilan keputusan kasus ini? Ya, saya selalu berdiskusi itu. Yang jelas itu berdiskusi, tidak pernah mengambil keputusan dalam kondisi emosi mungkin ya, atau ketika kasus misalnya ada kasus kok masih hangat-hangatnya terus langsung kita beres-beres gitu enggak. Justru diam dulu, kemudian kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya, diskusi dengan teman-teman waka, dan nanti keputusan apa yang akan kita ambil. Tentu saja kan pasti mereka akan berpendapat dari sisi keluarga, dari sisi teman, dari sisi PK seperti itu. Jadi memang Kolaborasi. mengambil keputusan harus dengan kepala dingin ya, Bu ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan tadi Ibu, adakah tantangan yang dihadapi Ibu? Tantangan terbesar itu justru dari teman-teman gitu ya. Kalau dari siswa kan tidak ya. Maksudnya gini, kadang ada guru yang pokoknya gitu ya, pokoknya anak itu harus segera atau tidak naik, atau anak itu harus segera mengundurkan diri. Itu kan justru tantangan terbesar. Kita tidak bisa atau tidak memungkiri bahwa setiap keputusan pasti ada pro dan kontra. Ya, tapi kita ya meminimalkan itu. Maka biasanya ya saya sampaikan aturan, kemudian disampaikan juga langkah-langkahnya, dan akhirnya ya mereka akhirnya memahami juga. Tapi itu pasti, dan langkah paling tidak nyaman juga, tantangan paling tidak nyaman dari teman sendiri. Dari gitu. dalam. Iya, dari dalam. Kalau dari luar kan lebih oke, udah menerima gitu. Justru dari orang tua nggak apa-apa, nah ini tidak naik atau dia keluar saja gitu, udah dia menyadari orang tua justru dari teman-teman, karena memang tidak semudah itu untuk mengeluarkan siswa, atau anak tidak dinaikkan itu juga tidak segampang. Anak nggak boleh tidak sekolah gitu. Toh nanti ada ATS juga, kita lagi yang kena, kita lagi yang juga harus, anak ini harus sekolah ya mau tidak mau kan gitu. Kalau dihadapkan dengan teman-teman mungkin karena ada yang masih idealis atau gimana ya Bu? Ya karena mereka belum memahami bahwa kodrat zaman. Oh gitu, betul. Andai semuanya mungkin ikut CGP, mungkin kepala sekolah lebih nyaman, Mbak. Kenapa itu Bu? Ya karena mereka kan memahami bagaimana bermakna, selaras lah dengan, apalagi dengan program SMK Ruang kan juga akan membentuk sekolah ramah anak.
Nah, ini kan akan sejalan juga. Nah, hal tertentu ada yang masih zaman saya gitu ya. Itu anak SMK lah ya, STM ya begini, harus begini. Kan zaman itu, zaman mereka, bukan zaman sekarang begitu. Nah, itu yang kadang-kadang tantangannya seperti itu dan mereka belum bisa ya pelan-pelan mungkin memahaminya. Masih anggapannya ya yang kayak ketarunaan, kedisiplinan itu harus, padahal itu dua hal yang sama-sama bisa dijalankan. Nah, itu. Memang harus dengan pemikiran KHD itu ya Bu, menyesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat anak alam, itu ya, kodrat alamnya. Nah, kayak Nggih. apa? Nah, itu Nggih, punya betul. kemampuan masing-masing. Nggih, betul nggih. Kemudian gini Bu, ketika Ibu menghadapi gitu kasus dilema ITK dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut, apakah kasus penyelesaiannya itu terjadwal? Apa harus selesai dalam waktu itu juga? Dijadwalkan tidak, tapi juga tidak harus selesai di saat itu. Artinya kita skala prioritas mungkin. Kalau memang kasusnya harus segera, ya segera, tapi tidak yang gegabah. Maksudnya Oke. tetap tadi langkah-langkah harus kita cari data sebanyak-banyaknya. Kemudian kita harus diskusi dengan teman-teman maka itu tetap dilaksanakan. Meskipun itu harus cepat juga gitu. Makanya biasanya juga saya komunikasi dulu dengan yang di lebih atas, ini ada permasalahan seperti ini, sehingga kan ada masukan dari sana sini. Saya jadi artinya ketika mengambil keputusan tidak salah gitu artinya. Ataupun kalau ada kesalahan juga yang sekecil mungkin gitu. Meminimalisir kesalahan, meminimalisir pro kontra mungkin ya Bu ya. Aduh, karena menyangkut banyak nih Bu, Hajat banyak hidup orang banyak. Nggih. Kemudian apakah ini ketika Ibu dalam mengambil keputusan itu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu? Yang jelas ya kebersamaan ya, itu terus teman-teman yang memang solid, dukungan dari teman-teman semuanya itu juga mempermudah kan ya. Kalau yang kontra nggak terlalu banyak kan saya juga lebih gampang. Betul. Tapi kalau yang kontra banyak, ibaratnya kita sendirian lah ya. Iya. Kan kayak nabrak tembok besar Betul. gitu kan. Nah itu pasti akan merasakan, aduh kok saya sendiri, saya harus lebih, ibaratnya penyampaiannya harus lebih hati-hati lagi begitu maksudnya. Jadi dukungan dari teman itu faktor utama. Dan dari pimpinan juga. Iya. Ya, memang harus saling berkomunikasi, saling berkolaborasi. Ya, Ibu, dari semua hal yang tadi disampaikan sama Ibu, pembelajaran apa yang mungkin dapat Ibu ambil dari pengalaman tadi dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang pertama, jangan mengambil keputusan dalam kondisi emosi ya, itu pembelajaran bagi kita. Terus memposisikan siswa atau anak itu sama kan ya. Nggih. Jadi jangan merasa kayak bocah atau anak yang tidak pintar itu anak nakal. Mereka juga manusia, mereka juga siswa yang memiliki hak untuk mendapatkan mendapatkan kenyamanan sama kan ya. Tidak membeda-bedakan. Kemudian dengan komunikasi yang baik dengan keluarga itu juga hal yang pembelajaran bagi kita. Terus jangan, ya itu yang jangan otoriter. Saya pimpinan, saya ngambil keputusan sendiri gitu. Itu tidak benar. Maksudnya jangan sampai lah. Saya pasti akan diskusi, komunikasi, nanti baru muncul itu. Jadi membiasakan diri, terutama di tim manajemen itu kita kompak dulu, apa-apa dibicarakan dulu, nanti baru ke yang lain sudah satu kata gitu. Jadi nggak ada wakas ini bilang ini yang nggak ada, misalnya nggak ada komunikasi, itu jangan sampai gitu. Jadi komunikasi sangat penting gitu. Memang harus kita satu kata. Kalau udah kayak gitu sih gampang. Iya, udah satu kata sudah oke lah ya Bu. Iya. Mau bertindak apa ya gampang lah, oke saja. Ya berarti intinya itu tadi ya Bu, komunikasi, kemudian ya koordinasi untuk kepada semuanya yang semua yang berkepentingan. Kemudian tadi ada satu lagi ya Bu yang penting, bahwa keputusan itu harus berpihak pada siswa. Bukan memihak ya, tapi artinya kita juga harus melihat siswa itu adalah
perlu diperhatikan. Oh, Nah, iya. dia harus punya hak yang sama. Nggih, nggih. Jangan hanya bocah, kan kadang-kadang anak atau kita lupa menjas anak ya, Nggih, tanpa betul. mengetahui dulu latar belakang kenapa sih anak bisa bersikap seperti Nggih. itu, kenapa dia bisa atau melakukan hal seperti itu pasti ada latar Nggih. belakangnya. Itu yang perlu kita gali untuk mengambil keputusan gitu. Memang nggak gampang kayak gitu. Pasti akan kayak, mas tolong ini pasti gitu ya, dengan wali kelasnya, guru PK-nya pasti mereka kan beberapa kali harus home visit dan seterusnya. Nah, itu adalah untuk memperoleh informasi begitu. Jadi memang tidak boleh melabeli anak nih, anak seperti apa. Belum tentu juga ya yang anak sekarang benar. kayaknya nggak belajar buat saya Nggih. gitu, ternyata nanti dia yang penerus kita, dia tidak tahu juga. Iya, betul. Belum tentu anak yang sekarang bagaimana nanti. Iya, Oke. cok beda. Nggih, karena anak mempunyai itu sendiri, Ibu. Itu unik kan, unik, pribadi nggih. yang unik. Nggih, terima kasih Ibu. Banyak sekali tadi yang bisa saya ambil pelajaran, mungkin memperkuat saya dalam pemahaman materi ini tentang pengambilan keputusan yang tadi tentang nilai-nilai kebajikan, tentunya pengambilan keputusan khusus dari kasus yang dilema etika ini. Jadi semoga semakin memperdalam pengetahuan Suatu saya. saat menyenangkan juga akan berada di posisi itu sudah bisa memahami, ya bisa menerapkan, punya sukses. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sukses selalu Ibu. Menyenangkan juga.